bahwa sebaiknya Ya, Bapak Jokowi mundur mundur. karena kita melihat kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa. Ya mungkin beliau total untuk membangun bangsa, tetapi waktu itu saya menyatakan bahwa beliau belum punya kemampuan. Jadi untuk menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa, contohlah seperti Pak Harto. Oke. Beliau dengan legowo menyatakan mundur. Saya cuma begini, hilangkan pemikiran kotor terhadap, mungkin ada yang berpikir, oh mencari panggung lah atau apa, terserah. Silakan, itu masing-masing punya hak. Tetapi kalau orang melihat dengan mata batin bahwa apa yang saya suarakan, apa yang saya perjuangkan, murni kecintaan saya terhadap bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan lain. Tidak ada kepentingan lain. Saya hanya ingin kebahagiaan saya, kebanggaan saya melihat bangsa ini normal, masyarakatnya tersenyum, rakyatnya tersenyum, kembali ke dasarnya yang sebenarnya. Itu buat saya adalah sebuah kebanggaan. Kejadiannya saya pikir semua masyarakat Indonesia yang bermedia sosial pasti akan pernah membaca dan mendengar ataupun melihat di YouTube dan lain sebagainya, bahwa tanggal 18 Mei 2020 saya membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait dengan kondisi bangsa yang saat ini ya kita lihat sendiri seperti yang terjadi saat ini. Sehingga sebagai anak bangsa yang sangat mencintai bangsanya sendiri, ya patut terpanggil jiwanya untuk menyuarakan. Dan ini adalah kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau boleh tahu apa waktu itu seruannya? Saya walaupun berapa kali menyiarkan Bro Ruslan punya statement, tapi lupa juga. Udah berapa bulan lewat kan? Waktu itu persisnya ngomong apa? Lebih kurangnya bahwa sebaiknya Bapak Jokowi mundur karena kita melihat kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa. Ya mungkin beliau total untuk membangun bangsa, tetapi waktu itu saya menyatakan bahwa beliau belum punya kemampuan. Jadi untuk menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa, contohlah seperti Pak Harto. Beliau dengan legowo menyatakan mundur, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Itu yang kita hendaki. Kurang lebih begitu kurang lebih begitu ya. Jadi mungkin tidak persis kalimatnya, tapi kurang lebih begitu ya. Seperti itu, ya. Nah, setelah tanggal berapa? 18 Mei itu 18 Mei. 18 Mei mengajukan statement, lalu Bro Ruslan ditangkap kan? Saya dijemput, saya jangan dibilang ditangkap. Dijemput ya? Dijemput. Kalau ditangkap saya berarti kan menghilang dan kabur mungkin. Saya dijemput. Ya walaupun bahasa polisinya semuanya ditangkap. Ya kan? Dijemput pada tanggal 28 Mei, 10 hari setelah itu, dan setelah itu viral di mana-mana. Yang jemput dari mana? Dari Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri, kemudian dari Bareskrim Polda Sulawesi Tenggara, termasuk dari Polres Buton sendiri. Berapa orang? Tidak usah saya sebutkan berapa jumlahnya. Tapi puluhan ya waktu itu. Ya hampir menguasai seluruh sudut kampung. Biasanya memang kalau operasi seperti itu memang selalu banyak. Walaupun yang dijemput juga ya biasa-biasa saja ya. Waktu itu posisi lagi di Buton. Betul. Tapi sehari-hari sebenarnya saya sehari-harinya di Jakarta justru. Di Jakarta. Waktu itu kenapa lagi di Buton? Sebetulnya pada saat itu istri saya pun sedang sakit keras. Istri saya di Bandung. Ini mohon maaf. Sekarang sembuh sudah ya? Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri saya sedang sakit keras. Saya juga sempat waktu itu memandikan istri.
kemudian memberikan makan atau apa semua, tiba-tiba dapat telepon dari kampung bahwa bapak juga dalam kondisi yang kritis. Nah sehingga saya pamit sama ibu mertua, tolong jagain istri saya dulu, saya mau lihat bapak kandung dulu, takutnya juga mungkin gimana di Buton. Saya pulang, dalam celah waktu menengok orang tua, ada kesempatan saya nge-tweet, melihat YouTube ya. Bukan di WA. Oh di WA ya. Oh WA ya. Saya isi curahan hati itu di dalam WA. Iya. Di situ saya sempat kok keadaan bangsa kita seperti ini. Nah situlah saya keluarkan semua unek-unek hati saya buatlah di situ, dan terus saya bikin tulisan sendiri. Oh itu tulisan yang kemudian viral di mana-mana ya? Betul. Jadi bukan suara, bukan video itu ya? Ada pesan suara. Ada suaranya juga ya? Pesan suara. Kemudian ada dalam bentuk tulisan. Nah tulisannya itu juga viral. Kemudian pesan suaranya yang dijadikan YouTube itu di pesan suara. Jadi kalaupun ada gambar YouTube-nya itu orang lain yang bikin. Bukan saya, YouTuber yang. YouTuber yang bikin lalu menampilkan suaranya Bro Ruslan ya. Ada yang mau disampaikan lagi Bung Ruslan, harapannya ke depan? Saya cuma begini, hilangkan pemikiran kotor terhadap, mungkin ada yang berpikir mencari panggung lah atau apa, terserah, silakan, itu masing-masing punya hak. Tetapi kalau orang melihat dengan mata batin bahwa apa yang saya suarakan, apa yang saya perjuangkan murni kecintaan saya terhadap bangsa dan negara, tidak ada kepentingan lain. Tidak ada kepentingan lain. Saya hanya ingin kebahagiaan saya, kebanggaan saya melihat bangsa ini normal, masyarakatnya tersenyum, rakyatnya tersenyum, kembali ke dasarnya yang sebenarnya. Itu buat saya adalah sebuah kebanggaan. Kalau boleh tahu, Bung Ruslan, ini pakaian yang dipakai ini pakaian apa ya? Karena ini kan juga sudah. Betul. Ya, pakaian apa? Mungkin kalau banyak yang sudah tahu di jalan ataupun di mana di media, ini adalah ciri khas saya. Ini adalah baret yang saya pakai, baretnya Serdadu Ekstrimatra. Lambangnya adalah Trisula, 3 angkatan. Biar orang tahu bahwa Bung Ruslan tidak menggunakan pakaian dinas. Bukan. Ini seragam organisasi. Seragam organisasi. Ya. Termasuk juga tanda-tanda. Ini bukan, hanya baretnya saja, seragam organisasi. Kalau ini semua baju-baju saya, kemeja saya, ya saya identik dengan kejuangan lah itu. Ya. Tapi ini bukan seragam resmi tentara, bukan ya? Bukan. Jadi ini safari biasa sebenarnya. Kalau yang ini tanda ini? Ini kualifikasi. Kualifikasi di ketentaraan. Artinya saya sekali lagi bangga dengan tentara, saya sangat cinta dengan institusi ini. Kalaupun mungkin saya diberhentikan, bukan berarti saya benci dengan tentara. Tidak, sama sekali. Saya kalau misalkan melihat institusi tentara dihina, itu sangat terpukul. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan.
dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Gak bisa